Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sore ini saya akan sedikit membahas mengenai mental block. Apakah mental block itu sangat berbahaya? Dan saya juga mengulas dari beberapa buku-buku orang sukses yang ada di Indonesia, bahkan buku-buku yang saya baca dari yang ada di luar negeri, seperti bedah buku dari Robert Kiyosaki, buku dari Bill Gates, dan bahkan yang ada di Indonesia yang fenomenal adalah bedah buku dari Kang Dewa Eka Prayoga. Dan kali ini saya coba membahas berhubungan dengan mental block. Jika kamu beneran ingin memanggil sebuah, katakan adalah duit gaib, petua selanjutnya ketika hati sudah bersih adalah menghilangkan sebuah mental block. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana menghilangkan mental block, mungkin sebagian friendlist saya masih belum tahu apa sih yang dinamakan mental block. Mental block adalah sebuah keyakinan negatif atau program pikiran negatif yang bekerja pada level bawah sadar, sehingga tanpa kamu sadari program ini menyabotase segala potensi yang dimiliki seseorang. Maksudnya begini, adapun hal yang dimaksud dengan mental block adalah hambatan secara mental atau psikologis yang menyelubungi pikiran seseorang. Mental block dapat muncul dari kekeliruan pikiran kita atau Anda terhadap kemampuan sebenarnya yang Anda miliki atau yang kamu miliki. Mental blocking negatif dapat menghambat seseorang untuk meraih sukses, misalnya kekayaan, jabatan, karir, jodoh, prestasi, dan lain-lain. Untuk itu kamu perlu dengan serius menemukan segala mental block dalam diri dan menghilangkannya dalam diri kamu atau diri Anda. Kendala-kendala dalam diri tersebut seringkali mensabotase atau menghancurkan keyakinan diri dan menggoyahkannya. Hambatan mental atau dapat dikatakan dengan mental block menurut definisi yang saya kupas dari Collins English Dictionary adalah ketidakmampuan untuk mengingat atau berpikir sesuatu secara normal. Sebenarnya Anda itu mampu lakukan sering kali ya terjadi disebabkan karena tingginya luapan emosi itu. Dan apa contoh mental block itu? Contoh misalnya seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Anak tersebut memiliki cita-cita menjadi pebisnis yang sukses, yang kaya raya. Namun sang ayah memberikan nasihat kepada anaknya kurang lebih seperti ini, "Nak, kita adalah orang susah. Kita bukan siapa-siapa. Bermimpi itu boleh, namun kamu harus paham kalau kita hanyalah keluarga yang susah." Nah, sontak sang anak pun mengalami mental block. Karena yang ada di pikirannya adalah jika ingin menjadi pebisnis handal dan kaya raya, seharusnya berasal dari keluarga yang kaya raya juga. Itu fiksi atau contoh yang saya sebutkan mengenai mental block. Dan akhirnya sang ayah tidak pernah bermimpi untuk menjadi pebisnis yang handal, dan tidak ada kepikiran untuk menjadi pebisnis dan orang kaya raya karena nasihat yang ditanamkan oleh ayahnya tersebut. Penyebab mental block adalah pikiran negatif. Program negatif bisa saja masuk ke pikiran kita baik sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dari lingkungan, bisa dari keluarga, pergaulan, acara TV, pemikiran kita sendiri, dan lain-lain. Program negatif ini sangat berbahaya apabila jika sudah tersimpan di pikiran bawah sadar kita, baik secara sadar maupun tidak disadari. Seperti contoh di atas, secara tidak langsung ayah tersebut sudah menanamkan program negatif pada ayahnya, yaitu mimpi yang besar hanya dapat diraih oleh orang yang berasal dari keluarga kaya, yang menyebabkan mental block terhadap sang anak. Selain itu juga mental block juga bisa terjadi karena pengalaman masa lalu yang buruk atau trauma. Pengalaman yang buruk bisa menyebabkan munculnya program negatif sehingga terjadi mental block. Contoh lainnya seperti musibah yang saya ambil mengenai bencana alam yang ada di Lombok.
Misalnya para korban berada di tempat penampungan, melihat hampir semua sorot mata mencerminkan trauma yang mendalam. Kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan harta benda yang hancur karena gempa berulang kali. Ketika keadaan trauma seperti itu, sangat mungkin terjadinya mental block. Mungkin ada yang kena, ada yang tidak. Misalnya gini, si A tetap optimis dan tidak kena mental block, tetapi saat si B bilang, sepertinya hidup kita sudah hancur, udah nggak ada keluarga, nggak ada rumah, kita mau tinggal di mana nantinya. Terus kalau kena gempa lagi, kita minta tolong ke siapa lagi. Nah, bisa jadi ketika diajak omong si B seperti itu, si A pun ikutan kena mental block, ikut berpikiran negatif dan mempercayai bahwa kehidupan hancur saat itu juga. Kira-kira kalau semua korban musibah itu kena mental block, kira-kira action mereka selanjutnya itu tetap optimis atau berpasrah gitu aja. Oke? Dan kira-kira action berpasrah aja karena mempercayai kehidupannya sudah hancur. Hasilnya akan bagaimana? Nah, sebenarnya ngeri kan? Penyakit yang bernama mental block ini. Semoga kita terhindar dari mental block ini. Dan itu yang bisa saya sampaikan mengenai mental block berbahaya atau tidak. Kalau menurut dari saya sendiri, mental block itu sangat berbahaya karena akan mengganggu sistem yang ada di pikiran kita dalam mewujudkan impian itu. Kita terhambat dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan sekian itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe di Sekolah Bisnis Desa News Entrepreneur, dan semoga bermanfaat. Apabila presentasi ini bermanfaat, silakan share atau bagikan pada teman-teman Anda. Salam sukses, salam sedekah. Sedekah itu membawa berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.